Shalom, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya mau share sedikit mengenai Kaleb ya. Yang Kaleb dan Joshua yang masuk ke tanah perjanjian. Sementara 600.000 pasukan ya beserta keluarganya atau yang lainnya itu generasi pertama Israel tidak masuk ya. Jadi kita mau belajar ini dari Joshua pasal 14, ucapan Kaleb ya, yang seharusnya menjadi semangat kita juga. Kita mohon kasih karunia Tuhan lah ya, supaya kita mendapatkan semangat. Warisan daripada Israel itu adalah tanah perjanjian, sementara warisan kita gereja adalah kingdom ya, suatu kerajaan sorga yang akan ditegakkan di bumi ini. Jadi warisan gereja itu bukan sorga yang nun jauh di sana ya, konon jalannya dari emas, kita kerjain nyanyi aja, bukan begitu. Warisan kita adalah kerajaan sorga yang akan ditegakkan di bumi, di mana kita akan ditampilkan bersama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan, dan tujuannya jelas, membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan supaya masuk ke dalam kemuliaan putra-putra Elohim. Roma 8 ayat 19-21 itu jelas ya, membeberkan semuanya ini. Dan itu warisan kita ya, kerajaan sorga yang akan ditegakkan di bumi. Jadi warisan kita nggak ada hubungannya ya dengan tanah perjanjian yang katanya ada Holy Land Tour. Itu cuma dagang aja ya, nggak ada tanah suci bagi kita, karena warisan kita adalah kerajaan sorga yang akan ditegakkan di muka bumi ini. Nah, mari kita melihat ya bagaimana perkataan Kaleb. Kita belajar bagaimana ketika Kaleb mau memperoleh warisannya ya sebagai bangsa Israel, ya warisannya tanah perjanjian. Kita lihat dulu ya pasal Joshua pasal 14, saya bacakan. Saya loncat-loncat aja ya supaya jangan terlalu lama. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati ya. Kemudian ayat 10. Jadi sekarang sungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb, seperti yang telah dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, kata Kaleb, berikanlah kepadaku pegunungan, ini Hebron ya, yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ini daerah yang diinjak oleh Kaleb itu waktu dia diutus ya, 12 orang pengintai itu daerah Hebron, di mana di situ ada kuburan Abraham dengan Sarah, ada kuburan Ishak dengan Ribka, dan ada kuburan Yakub dengan Lea ya. Nah, kalau bagi orang Israel itu dekat dengan kuburan leluhur, itu sangat bermakna, yaitu dekat dengan janji Tuhan, dekat dengan apa yang Tuhan mau berikan ya, berkat-berkat Tuhan. Jadi bagi orang Israel, bagi itu daerah itu sangat, Hebron itu ya, itu daerah yang luar biasa ya, dan itu direbut oleh Kaleb melawan orang-orang enak yang raksasa-raksasa itu ya, keturunan raksasa, dan berhasil ya didapatkan dari Kaleb dengan anak cucunya memperoleh daerah itu yang paling dirindukan sebenarnya, itu daerah ya, karena dekat dengan kuburan leluhur. Oke. Jadi saya lihat di sini spiritnya Kaleb itu. Dia bilang sudah 45 tahun sejak dia diutus Tuhan itu tahun umur 40. Terpaksa dia harus berputar 40 tahun bersama orang Israel juga. Sudah 45 tahun dia masih sama kuat ya untuk berperang ya. Dia masih jaga semangatnya, jaga komitmennya dengan Tuhan, dia jaga ya spiritnya ya, tetap dia begitu waktunya tiba, berikan pegunungan itu bagiku. Ini saya melihat luar biasa semangat Kaleb ya. Dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita mohonlah kasih karunia Tuhan supaya kita benar-benar dalam mengikut Tuhan tuh, biarpun sudah lewat 45 tahun, tetap semangat ya, tetap kuat,
tetap sukacita untuk meraih ya warisan kita, yaitu kerajaan sorga. Yang sebentar ketika Tuhan Yesus datang, dia akan menegakkan kerajaan sorga, kerajaan Mesias di muka bumi ini. Dan kita umat pilihannya akan ambil bagian ya untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus untuk menaklukkan segala sesuatu. Kerjaan kita itu besar ya, menaklukkan segala sesuatu, membawa ciptaan ini, membebaskan ciptaan, bawa itu kepada Bapa sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Bapa bisa mengekspresikan segala sesuatu ya, pribadinya ya, keberadaannya, kasihnya, sukacitanya, hikmatnya di dalam dan melalui semua ciptaan. Ini luar biasa ya Bapak Saudara, warisan kita ini ya. Jadi kalau sekarang ini kita di zaman ini ya, ini waktunya kita untuk dibentuk seperti Kaleb 45 tahun. Ya bertahanlah ya, bersukacitalah ya, jangan sungut-sungut. Orang Israel ini generasi pertama yang sungut-sungut. Sedikit nggak ada air, sedikit roti nggak ada, apa muak dan sebagainya dengan mana, banyak hal lah ya. Kita tahu di Kadesh Barnea itu mereka langsung menolak mau masuk tanah perjanjian. Dia bilang di situ musuhnya besar-besar ya. Beda dengan Yosua dengan Kaleb. Yosua Kaleb bilang itu makanan bagi kita, kita akan telan habis itu ya, karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tapi kita disertai Tuhan. Ini spirit yang kayak begini inilah. Kita mohon anugerah Tuhan supaya kita dapat spirit yang seperti Kaleb ini untuk meraih warisan kita ya, yaitu kerajaan sorga yang akan ditegakkan di muka bumi ini, di mana kita sebagai umat pilihannya akan ditampilkan dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Haleluya, amin.